Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dapat lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bunyamin bertanya kepada kakaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, bagaimana caranya aku tinggal bersama kakak, sementara ayah sudah begitu berpesan kepada kakak-kakak kita supaya mereka kembali dari Mesir ke negeri kita, ke negeri Kan'an, itu dengan membawa kembali aku. Dan untuk kakak ketahui, mereka sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kan kakak tahu, dalam ajaran kita, ketika sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjanji kepada ayah, itu hukumannya hanya Allah yang tahu. Karenanya sulit rasanya untuk aku tinggal bersama kakak. Kurang lebih begitulah dialognya. Yusuf menghibur adiknya, kamu tidak usah khawatir, biarkan semuanya menjadi urusan kakak. Aku akan membawa ayah dan ibu kita juga ke sini. Karenanya kakak akan membuat tipu daya untuk kakak-kakak kita semua. Boleh dikata obrolan keluarga deh. Kakak dengan adik yang lama tidak berjumpa. Bahkan mungkin pada saat itu Bunyamin tidak tahu dan tidak ingat siapa kakaknya dan apa yang terjadi pada kakaknya. Karena Yusuf pun masih kecil pada saat itu, apalagi Bunyamin, adik bungsu. Setelah tipu muslihat itu direncanakan dengan matang, maka mulailah Yusuf beraksi dengan dibantu para pelayan-pelayannya, yaitu mereka yang melayani para tamu, khusus untuk tamu yang datang dari Kan'an, membawa Bunyamin ini diistimewakan. Dengan cara apa tipu muslihat itu dijalankan? Yaitu ketika mereka semua mengumpulkan karung-karung saudara Yusuf dengan mengambil barang-barang sebagai barang tukaran, maka mintalah Yusuf kepada para pelayannya untuk memasukkan gandum ke karung masing-masing. Yaitu pelayan melaksanakan perintah Yusuf dengan cara menakar gandum dimasukkan ke dalam karung masing-masing. Tentunya penakaran itu dilakukan di ruang yang terpisah. Setelah masing-masing karung itu terpenuhi oleh gandum, maka tinggallah karung Bunyamin. Karena pada saat itu Bunyamin pun datang dengan membawa karung juga. Itulah yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada ayahnya. Kalau sekarang kami datang kembali ke Mesir dengan 10 orang ini, maka pastinya kami akan kembali dengan membawa barang yang sama, yaitu hanya seberat 1 ekor unta. Tetapi kalau membawa Bunyamin, maka tentunya Bunyamin pun akan membawa 1 karung gandum juga. Apalagi Bunyamin kedatangannya diharapkan sekali oleh Yusuf, sehingga pastinya Yusuf akan memberikan sesuatu yang lebih kepada Bunyamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata setelah karung-karung itu terisi dan semua sudah dikeluarkan, tinggallah karung-karungnya keluarga Yusuf alaihissalam yang memang belum dikeluarkan. Para tamu sudah keluar dari istana karena mereka memang sengaja didahulukan. Tinggallah keluarga Yusuf yang karung-karungnya masih tertahan. Akan tetapi tidak lama kemudian karung-karung keluarga Yusuf pun diserahkan kepada pemiliknya masing-masing, termasuk karungnya Bunyamin. Ketika masing-masing orang itu sudah pegang karungnya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara pengumuman. Seorang petugas memberikan pengumuman penting. Semua mata menghadap kepada petugas tersebut, terutama keluarganya Yusuf alaihissalam. Mereka semuanya menghadap kepada petugas yang memberikan pengumuman itu. Apa pengumuman yang disampaikan?
Petugas menyampaikan bahwa piala raja hilang dan raja telah kehilangan pialanya. Petugas itu mengatakan, mungkin piala ini ada yang mencuri di antara kalian, dan sepertinya piala ini masuk ke dalam karung-karung di antara kalian. Karenanya sebelum kalian keluar dari istana ini, maka tugas kami adalah memeriksa kembali karung-karung bawaan kalian. Saudara-saudara Yusuf itu pun terheran-heran, dan mereka berkata, kami bukan pencuri. Jika Anda menyampaikan bahwa piala raja ada yang mencuri, kami datang ke sini dengan niat baik dan bahkan mengikuti permintaan raja, yaitu membawa Bunyamin, sehingga tidak sedikit pun ada niat buruk dalam hati kami. Kemudian si pemberi pengumuman itu menyampaikan lagi, kalau begitu kami akan memeriksa karung-karung kalian. Jika terdapat piala tersebut di dalam karung itu dan kalian terbukti mencuri, maka kami akan memberikan hukuman kepada kalian. Saudara-saudara Yusuf pun berkata kepada petugas itu, kami datang ke sini bukan untuk melakukan perbuatan yang jahat, dan kami tidak berniat buruk sedikit pun untuk datang ke sini itu. Anda semua mengetahui perilaku kami sejak kami datang, bahwa kami tidak berniat jahat dan kami bukan untuk melakukan kerusakan di bumi ini. Kemudian petugas itu pun bertanya kepada mereka, jika ternyata kami mendapatkan barang tersebut di salah satu karung kalian, lalu apa balasannya jika kamu sebagai pencuri dan kamu berdusta? Mereka langsung menjawab. Apa kata mereka jawabnya di hadapan petugas tersebut, dan itu disaksikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Jawaban mereka adalah, jika di antara kami mengambil piala itu dan ada di karung salah satu di antara kami, maka sebagai balasannya diri si pencuri itulah yang akan jadi jaminannya. Artinya petugas itu bertanya kepada saudara-saudaranya Yusuf, boleh dikata kurang lebih, dari tadi kalian tidak mau mengaku. Jika ternyata aku mendapatkan piala tersebut di salah satu karung kalian, kalian mau ngomong apa? Memang udah betul kok pencuri, tapi kalian berdusta. Lalu saudara-saudaranya Yusuf ini menjawab, oke, jika memang itu Anda mendapatkan piala tersebut di karung salah seorang di antara kami, silakan aja. Yang karungnya ada piala itu, maka si pemilik karung itulah yang jadi jaminannya, dan dia harus kami tinggalkan di negeri Mesir ini, tinggal di istana ini. Mau dijadikan pelayan, mau dihukum, mau dipenjarakan, itu terserah penguasa yang ada di situ. Dan ketika si petugas mendengar ini, maka si petugas pun langsung beraksi membuka karung masing-masing. Artinya mencari pada karung-karung tersebut. Yusuf tersenyum-senyum mendengar jawaban dari saudara-saudaranya itu, karena memang itu yang diinginkan oleh Yusuf. Dan Yusuf pun tidak akan menghukum sesuai hukuman Mesir, karena pada saat itu hukuman yang dilakukan di kota Mesir bukan hukum Islam. Sementara yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu adalah hukum Islam, yang memang mereka mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Mereka mengikuti agama kakeknya, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, agama tauhid. Maka apapun yang dilakukan sesuai ajaran tersebut. Dan pada saat itu, ketika mereka menyampaikan kepada petugas itu, yang disampaikan oleh mereka adalah hukum yang memang selama ini dijalankan dalam aturan Islam. Dan Yusuf senang ngedengernya, karena itu bukan hukum yang dijalankan di kota Mesir yang pada saat itu belum memegang ataupun belum
mengacu kepada hukum Islam. Yusuf mendengar pembicaraan di antara petugas dan saudara-saudaranya, tersenyum-senyum. Memang ini yang aku ingin. Akhirnya setelah petugas itu mencari di karung-karung masing-masing, maka mereka mencarinya kepada 10 saudara ini. Dicari dulu semuanya, belum sampai pada Bunyamin. Sengaja karung Bunyamin diperiksanya paling akhir, ya juga karena adik paling bungsu. Diperiksa dari kakak yang paling pertama, kedua, terus sampai selanjutnya sampai ke 10, maka yang ke-11-nya adalah karungnya Bunyamin. Ketika petugas itu mendapati piala tersebut di karungnya Bunyamin, maka mereka begitu terkejutnya. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, sementara mereka telah berbuat janji kepada ayahnya dan telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kembali kepada watak semula. Apa yang mereka lakukan? Meski dalam keterkejutan, mereka mengatakan di forum, memang kalau sekarang Bunyamin ini mencuri piala raja, kami tidak heran. Kenapa tidak heran? Karena dulu juga kakaknya Yusuf itu pun telah mencuri. Sebelum dia meninggal, dia pun melakukan pencurian. Karenanya ketika sekarang Bunyamin sebagai adik kandungnya mencuri, kami tidak heran. Itulah yang disampaikan oleh kakak-kakaknya dalam situasi genting seperti itu. Luar biasa. Mereka mengatakan di hadapan Yusuf sendiri yang saat itu lagi mereka mintai bantuannya. Yusuf betul-betul marah hatinya, betul-betul jengkel. Akan tetapi lagi-lagi yang harus dicontoh dari diri Yusuf adalah akhlakul karimah dan kesabarannya. Ketika kakak-kakak tersebut berbicara bahwa Yusuf juga dulu sebagai pencuri, Yusuf menahan kemarahan dan kejengkelannya dalam hati. Dan dia bergumam dalam hatinya, antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Apa kata Yusuf? Kurang lebih kamu merupakan orang yang paling buruk kedudukannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Sebetulnya Yusuf itu kalau boleh berkata dengan keras, Yusuf sudah berbicara paling keras. Tempat beliau istana, mereka pendatang, tetapi mereka menjelekkan Yusuf di depan Yusuf sendiri. Bagaimana jika itu terjadi pada diri kita? Luar biasa kesabaran Yusuf. Masih disembunyikan oleh Yusuf dalam hatinya, meskipun hati mengumpat dan bergumam. Karena apa? Karena mereka tidak punya peri kemanusiaan. Namun demikian, ketika mereka mengungkapkan kata-kata itu, dan kemudian Yusuf hanya diam saja mendengarkan sambil bergumam, mereka pun memohon-mohon kepada Yusuf, wahai raja, kami mohon bahwa Bunyamin ini mempunyai ayah yang sudah sangat sepuh, dan kami pun telah berjanji kepada ayah kami bahwa kami akan membawa Bunyamin kembali dengan selamat. Karenanya kami mohon kepadamu wahai raja, tentunya engkau sangat bijaksana, engkau pemurah, dan engkau sangat baik. Kami mohon, biarkanlah satu di antara kami yang tinggal di sini dan menjadi pengganti bagi Bunyamin. Karena kami tidak sanggup untuk pulang, kami takut untuk pulang, dan kami tidak berani menghadapi ayah kami. Kami sudah berjanji kepada ayah dan kami sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sekali lagi kami mohon kepadamu wahai raja, perkenankan di antara kami untuk menggantikan Bunyamin. Setelah Yusuf mendengarkan permohonan mereka, maka Yusuf pun hanya tersenyum mendengarkannya, dan dia berkata, kami tidak mau menjolimi di antara kalian.
Siapa yang berbuat, maka dialah yang bertanggung jawab. Karenanya kami memberikan hukuman hanya kepada orang yang barang kami berada di dalam karungnya itu. Karenanya silahkan kalian kembali dengan tanpa membawa Bunyamin. Mereka bingung karena permohonannya tidak dikabulkan oleh Yusuf. Apa yang mereka sampaikan nanti kepada ayahnya? Karena dari awal ayahnya sudah tidak percaya mereka akan membawa Bunyamin untuk pergi jauh. Akhirnya setelah permohonannya itu ditolak oleh Yusuf, maka mereka keluar dan berunding. Apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka berunding? Mereka melakukan perundingan di antara saudara-saudara tersebut, dan kakak yang pertama bicara kepada adik-adiknya. Wahai adik-adikku, silahkan kalian pulang menghadap ayah. Sampaikan kepada ayah bahwa Bunyamin ditahan oleh raja. Dia tidak pulang bersama kami karena dia didapati telah mencuri piala raja. Dan sampaikan kepada ayah bahwa jika ayah tidak percaya kepada kita semua, maka sampaikanlah, tolong tanyakan kepada penduduk negeri Mesir itu dan kepada tamu-tamu yang datang pada saat itu sebagai saksi bahwa kita memang mengatakan hal yang benar. Bunyamin telah mencuri piala raja. Sampaikan juga kepada ayah, aku tidak akan pulang sebelum aku bisa membawa Bunyamin pulang, atau sampai ada ketetapan dari Allah atau hukuman Allah untuk diriku, kata kakak tertua kepada saudara-saudaranya itu. Setelah kakak tertua itu bicara kepada adik-adiknya, maka adik pun pulang untuk menghadap ayahnya. Mereka menyampaikan apa yang dipesankan oleh kakaknya untuk ayahnya tersebut. Karenanya pastinya Yakub shock yang kedua kalinya mendengar bahwa anak kesayangannya tidak kembali lagi. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Hanya kalianlah yang menganggap benar pekerjaan itu. Percis yang dia ucapkan sama ketika mereka mengadu terkait dengan hilangnya Yusuf. Pasobrun jamil, hanya kesabaran yang baiklah yang menjadi miliknya. Dan Yakub pun boleh dikata sudah tidak bergairah lagi. Hatinya sakit, hatinya sedih. Dua anak kesayangannya hilang di tangan kakak-kakaknya. Dan Yakub pun berdoa, semoga Allah mendatangkan mereka kembali. Ketiga anak ini, mereka semuanya semoga Allah kembalikan kepada Yakub. Siapa ketiga orang ini? Pertama Yusuf, kedua Bunyamin, dan ketiga Rubail. Siapa Rubail itu? Dia adalah anak pertamanya Nabi Yakub alaihissalam yang tidak mau pulang sebelum bisa membawa Bunyamin pulang ke rumah. Sahabat yang dirahmati Allah, karena sudah mendalamnya penderitaan tersebut, dua anak kesayangannya yaitu Yusuf dan Bunyamin hilang di tangan kakak-kakaknya. Dan apalagi sejak kepergian Yusuf alaihissalam, Yakub tidak henti-hentinya menangis sampai dikatakan matanya memutih dan mata Yakub buta karena Yakub terus menangis dan memikirkan Yusuf alaihissalam. Luar biasa, itulah yang dilakukan oleh orang tua ketika orang tua kehilangan anaknya ataupun terjadi sesuatu yang menyakitkan yang disebabkan oleh anak-anaknya. Orang tua itu tidak akan mengeluh kepada anaknya, tidak akan marah yang berlebihan kepada anak-anaknya, tetapi cukup disimpan oleh dirinya sendiri dan cukup diadukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dari perjalanan Yusuf itu
Dan dari kisah Yakub yang amat sangat menyakitkan dan menyedihkan itu, dapat kita ambil hikmah bahwa hendaknya kita kepada orang tua untuk selalu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua itu selalu berbuat baik, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan mengatakan kata-kata yang kotor ataupun mengatakan kata dan membentak keduanya. Karena hati orang tua itu setelah dia tersakiti, dia terus pendam sakitnya itu, dia tidak sampaikan kepada anak-anaknya itu, tetapi hanya dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada Yakub alaihi salam, yang sampai matanya buta karena memikirkan Yusuf. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat tidak terhormat, bahkan sangat tidak terpuji. Kenapa demikian? Sudah menghilangkan Yusuf sedemikian panjang waktunya, kemudian mereka pun mohon bantuan dari Yusuf, tetapi karena memang dasar akhlaknya sudah tidak baik di hadapan Yusuf sendiri pun, mereka tetap masih menjelek-jelekkan, masih mengumpat Yusuf karena kejadian yang menimpa pada adik Yusuf itu sendiri. Karenanya, apakah ayah Yusuf akan memaafkan mereka? Dan apakah Yusuf bisa kembali kepada ayahnya? Apakah Bunyamin dan kakaknya pun bisa kembali kepada ayahnya? Kita nantikan kisah perjalanan Yusuf selanjutnya pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.